Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk Anda terambil dari 2 Korintus 6, ayatnya yang ke-17 dan 18. Saya bacakan, saudara. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Jangan menjamah, jangan menyentuh, jangan mendekat pada apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, firman ini tentunya berlaku bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bahwa kita ini harus menjaga diri terhadap pencemaran, pencemaran rohani. Kita harus waspada. Ada banyak hal-hal di dunia ini yang bisa mempengaruhi akan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga bisa mencemari atau meracuni akan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, saudara, dikatakan keluarlah kamu dari antara mereka. Hari-hari ini, saudara, kita ini masih menghadapi akan pandemi COVID-19, dan kita juga ngerti ya, saudara, bahwa menjelang akhir tahun ini sepertinya ada gelombang kedua dari keganasan COVID-19 yang dulu sedikit mereda di Indonesia khususnya, sekarang mulai mengganas lagi. Nah, saya sempat omong-omong dengan seorang dokter, dan beliau menyampaikan akan beberapa tips yang saya juga berbagi dengan saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada 4 faktor untuk mencegah kita ini terpapar atau tertular dengan virus COVID-19 ini. Apa itu, saudara? Dan ini sudah disahkan dan diumumkan, disampaikan oleh WHO juga. 4 perkara, 4 faktor yang bisa membuat seseorang itu terpapar. Kita harus waspadai ini, 4 ini. Yang pertama adalah viral load. Viral load itu sebuah istilah, ya secara sederhana saya boleh sampaikan, tempat atau apa saja, orang, tempat, kerumunan atau apa saja yang berpotensi untuk menularkan virus. Kita tidak tahu ada virus atau tidak, tapi itu potensial. Nah, viral load itu tempat di mana virus itu ada banyak, begitu, saudara. Nah, itu yang menentukan. Nah, tentunya rumah sakit yang khusus rumah sakit yang khusus merawat akan para pasien COVID-19, para pasien yang menderita serangan COVID-19. Ini tentunya merupakan viral load, tempat yang mana virus itu banyak, jumlahnya banyak di sana, begitu ya, bahasa sederhananya. Nah, itu harus kita hindari, viral load. Ada juga kerumunan-kerumunan yang oleh pemerintah juga sekarang dihimbau untuk tidak dibuat, makan-makan bersama-sama tanpa masker. Orang pakai masker kan nggak bisa makan, saudaraku. Jadi buka masker semua, makan-makan, ngobrol. Nah, disitulah terjadilah droplet yang saling tukar, dan siapa tahu di sana ada penularan. Nah, makanya seringkali terjadinya seperti itu. Jadi viral load harus dihindari. Itu yang menentukan. Yang kedua, durasi. Durasi itu adalah lamanya kita berada di tempat yang potensial dapat menularkan virus itu kepada kita. Durasi. Jadi kalau misalnya Anda pergi ke pasar, jangan berlama-lama, saudara. Jangan berlama-lama. Apalagi
ibu-ibu yang jualan itu nggak mau pakai masker begitu ya. Kemudian pembeli-pembeli yang lain juga teriak-teriak nggak pakai masker. Itu kita jangan lama-lama. Kalau memang butuh, kita beli, belanja, langsung pergi, langsung meninggalkan. Durasinya dipersingkat. Demikian di kerumunan-kerumunan manapun juga, kalau terpaksa harus, kita selain kita harus menjaga jarak, pakai masker, ya, tangan jangan nyentuh hidung, itu semua protokol kita sungguh-sungguh praktekkan dan kita disiplin untuk diri kita sendiri. Tetapi yang penting durasinya, saudara, durasi dari bahaya itu harus kita persempit. Kemudian yang ketiga, frekuensi, saudara. Frekuensi ini juga menentukan. Ini hasil survei, saudara. Dari frekuensi viral load itu, jadi ketemu dengan tempat-tempat atau orang-orang atau siapa atau apa saja yang berpotensi menularkan akan virus itu pada kita, frekuensi, keseringan kumpul, makanya kalau serumah itu biasanya ketemu terus, ya itu biasanya semua seisi rumah bisa kena. Itu frekuensi. Jadi sering tidaknya, kalau durasi itu lamanya pertemuan dengan yang potensial menularkan virus itu pada kita. Tetapi yang keempat, ini yang juga tidak kalah pentingnya adalah imunitas atau immunity dari tubuh kita sendiri. Jadi kita ini harus punya antibodi yang betul-betul sehat, kuat, dan siap untuk tempur melawan virus apapun yang akan datang dalam diri kita. Ya, akan menyerang kita. Itu jadi kita harus mengkonsumsi akan vitamin, makan makanan yang sehat dan seimbang, kemudian tidur yang cukup, saudaraku ya, tidur yang jangan sampai kurang. Ada yang bilang 7 sampai 8 jam itu ya. Itu kita harus mengusahakan cukup tidur. Kemudian selain itu juga protokol tetap harus dijalankan. Ya, dijalankan. Sekarang makanan kesehatan ada banyak, saudara bisa pilih mana yang cocok. Kemudian vitamin-vitamin yang bagus-bagus saudara bisa konsumsi, apalagi yang sudah usia seperti saya ini, saudara itu harus waspada. Nah, saudaraku, paralel dengan apa yang kita bicarakan ini, secara rohani sebetulnya ini persis plek, saudara. Ini sudah tidak ada bedanya sama sekali. Kalau kita ingin aman, selamat di dalam kehidupan kita, tidak tergelincir, tidak jatuh di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kita nggak sampai terpeleset dan jatuh dalam dosa. Yaitu yang pertama, ya jauhi apapun yang bisa membuat Anda tercemar, itu nomor satu. Yang kedua, kalau terpaksa Anda harus berhubungan, durasinya jangan lama-lama, secukupnya saja. Jadi kalau berlama-lama itu berbahaya. Kemudian yang ketiga, frekuensi. Kalau sekali, 2 kali cukup, ya sudah, jangan terus diulang terus. Apapun, saudara. Kalau frekuensi itu terus Anda lakukan, berdekatan dengan bahaya tersebut, ini rohani ya, saudara, bahaya rohani, itu bisa tercemar, saudara. Makanya firman ini dengan jelas katakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan jangan menyentuh, jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Itu firman Tuhan. Dan yang terakhir tentunya kita harus mengisi hidup kita ini dengan firman, persekutuan pribadi, doa-doa pribadi. Ya, firman ini kan vitamin, saudaraku ya, vitamin F itu hebat sekali, vitamin firman itu untuk roh, jiwa, bahkan untuk tubuh berpengaruh. Itu bisa menghasilkan sukacita dan sebagainya. Nah, ini perlu kita mengkonsumsi akan nutrisi rohani yang cukup setiap waktu. Saudara mengikuti akan suara gembala ini, saudara menerima asupan makanan rohani. Lakukan, saudaraku, dengan setia seperti Anda setia meminum vitamin,
makan makanan sehat, demikian makan firman. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tuhan Yesus berkata, dan engkau akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Tuhan Yesus memberkati.